Reina duduk di kursi eksekutif dengan wajah cemberut di kantor direktur di perusahaan Bahtiar. Dia baru saja menerima kabar bahwa Niko pergi ke luar negeri kemarin dan agak curiga apakah dia melakukannya untuk mencari Tiara. Lagi pula Tiara sekarang berada di luar negeri. Memikirkan hal ini, Reina berencana untuk berbicara dengan Reksa setelah dia pulang kerja dengan harapan dia bisa mengetahui beberapa informasi. Di kediaman keluarga Samuel, pengurus rumah tangga membawa Reina ke pavilion taman tempat Reksa dengan santai menggoda burung bio di pavilion itu. "Tuan, Nona Bahtiar telah tiba." Kemudian pengurus rumah membawa Reina untuk berdiri di luar pavilion. Ketika Reksa mendengar itu, dia menoleh ke samping sedikit saat tatapan tajamnya tertuju pada Reina. "Apa yang membawamu ke sini hari ini?" Sambil berbicara, Reksa mengembalikan burung bio di tangannya ke sangkar burungnya. Setelah itu dia pergi duduk di kursi di pavilion. "Saya pikir saya harus mampir dan mengunjungi Anda karena sudah lama sejak kunjungan terakhir saya." Reina dengan patuh duduk di seberang Reksa sebelum dia mengambil teko dan menuangkan teh untuk mereka berdua. Pengurus rumah mengerti isyarat itu dan meninggalkan pavilion untuk menunggu di tempat yang tidak terlalu jauh. Setelah menyesap tehnya, Reksa berkata dengan ringan, "Apa gunanya kamu mengunjungi saya? Sebaiknya kamu mencari Niko jika kamu punya waktu luang. Oh ya, omong-omong, bagaimana kemajuan hubunganmu dengan dia baru-baru ini?" "Niko, dia masih tidak tertarik pada saya," kata Reina dan hanya bisa menghela nafas. Mendengar itu, Reksa mengerutkan kening. Kerutan alisnya mencerminkan ekspresinya. Melihat hal ini, dia dengan sengaja mundur untuk maju dan menambahkan, "Terkadang saya bertanya-tanya, apakah lebih baik tidak memaksakan sesuatu?" "Dari mana asal keenggananmu itu? Saya akan membantumu memberi anak itu pelajaran saat saya kembali." Dia menghentikan kata-katanya dengan ketidakpuasan dan membujuknya, "Jangan menyerah juga. Niko selalu agak acuh tak acuh sejak dia masih kecil. Dan dia tentu saja akan memiliki perasaan begitu kalian rukun untuk waktu yang lama." Reina pura-pura ragu untuk memikirkan kata-katanya, tetapi bagaimana mungkin Reksa tidak bisa membaca pikirannya? Meskipun tidak senang, Reksa tetap melanjutkan kata-katanya. "Iya, ini masih awal. Temuilah Niko untuk makan malam bersama malam ini dan katakan kepadanya bahwa saya yang mengaturnya." Jika dia mengatakan ini sebelumnya, Reina akan sangat gembira. Namun dia mau tak mau merasa bingung saat ini. Lagi pula di masa lalu dia selalu ditolak setiap kali dia ingin membuat janji dengan Niko. Namun jika ada perintah dari Reksa, Niko pasti akan melakukannya. Ketika memikirkan tujuannya untuk datang, Reina dengan hati-hati memberitahu, "Niko melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri kemarin." Reksa mengerutkan kening lagi dan ketika dia melihat Reina ragu-ragu untuk berbicara, dia langsung menebak tujuan gadis itu berkunjung kali ini. Reksa tidak meresponnya tetapi dengan lembut menjawab, "Karena itu masalahnya, maka kita akan menjadwal ulang makan malam itu ketika Niko kembali." Ketika melihat bagaimana Reksa tetap diam tentang perjalanan Niko ke luar negeri,
Reina mengangguk kecewa. Sebenarnya dia sangat ingin bertanya kepada Reksa apakah Niko pergi ke luar negeri untuk menemui Tiara. Namun ketika kata-kata itu mencapai mulutnya, dia menelannya kembali. Itu karena Reina takut Reksa akan berpikir bahwa dia terlalu sibuk memperhitungkan untung dan rugi. Dia tidak ingin terlihat terlalu bersungguh-sungguh yang akan menyebabkan kesan dirinya kepada pria itu sangat berkurang dan membuatnya kehilangan lebih dari apa yang bisa dia dapatkan. Karena sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa, dia duduk sebentar sebelum pamit pergi. Reksa melihatnya menghilang ke taman, memanggil pengurus rumah dan berkata dengan suara dingin, "Pergi dan selidiki keberadaan Niko di luar negeri. Dan lihat, apakah dia pergi menemui Tiara Romario." Baik, setelah diinstruksikan kepala pelayan pergi, sore harinya kepala pelayan itu menerima informasi dari bawahannya setelah makan malam. Dia segera mengetuk pintu untuk masuk ke ruang kerja dan dengan hormat melaporkan, "Tuan, Pak Niko pergi ke luar negeri untuk kasus perusahaan dan tidak pergi menemui Nona Tiara." Keesokan paginya, hari sangat cerah. Niko berjalan keluar dari kamar mandi dengan kemeja putih dan wajahnya yang tampan tanpa celah tetap tanpa ekspresi seperti biasanya. Kaki rampingnya tersembunyi di balik celana setelan hitam. Sambil mengancingkan lengan kemejanya, dia berjalan menuju meja samping tempat tidur dan segera mengangkat ponselnya yang berdering tanpa henti. Telepon itu dari Bima. "Ada apa?" tanya Niko, suaranya serak karena baru saja bangun. Bima melaporkan, "Pak Niko, Tuan Samuel meminta seseorang untuk menyelidiki keberadaan Anda tadi malam. Saya mengikuti instruksi Anda dan menyuruh orang itu pergi." Niko hanya mendengung. Dia tidak terlalu terkejut dengan perkembangan situasi ini. Sebelum pergi ke luar negeri, dia telah memikirkan hal ini dan membuat pengaturan terlebih dahulu untuk menyembunyikan keberadaannya, sehingga orang-orang Reksa hanya mengetahui bahwa dia berada di luar negeri, tetapi bukan fakta bahwa dia sekarang berada di Wina. Namun ketika dia menyadari bahwa Reksa memiliki pikiran yang tidak dapat diprediksi, Niko tidak berniat menurunkan kewaspadaannya. Dengan dingin dia memerintahkan, "Selama beberapa hari ini, beritahu orang-orang di bawah untuk tutup mulut. Jika ada yang membocorkan berita, jangan salahkan saya karena kejam." "Mengerti." Bima menerima perintah itu. Kemudian Niko menjelaskan beberapa hal lagi dan menutup telepon. Karena sekarang dia dan Tiara akhirnya bersama, dia tidak akan pernah memberi siapapun kesempatan untuk menghancurkan mereka. Tidak lama setelah meletakkan ponsel, seseorang mengetuk pintu di luar. Ketika Pandu melihat Niko membuka pintu, dia berkata sambil tersenyum, "Kakak saya menelpon sebelumnya dan mengatakan bahwa sarapan sudah siap. Ayo pergi." Niko mengangguk. Dia kembali ke kamar, mengambil jasnya dan mengikuti Pandu ke apartemen Tiara. Gary sudah bangun di apartemen. Dia tidak lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tiara. Begitu dia membuka matanya, dia memberi Tiara ciuman manis. "Nona Tiara, selamat ulang tahun." "Terima kasih, Gary." Tiara yang gembira mencium anak itu di pipinya. Kemudian dia mengeluarkan pakaian yang sebelumnya dia beli dengan mainan dan memakaikannya pada Gary. Setelah dia mengenakan pakaian barunya yang bagus, Gary sangat gembira dan senyum di wajahnya tidak pernah berhenti.
Dia tidak sabar untuk pamer kepada mereka ketika Niko dan Pandu memasuki pintu. Papa, Om Pandu, lihat, ini pakaian baru yang dibelikan Nona Tiala untuk Jaya. Bukankah ini terlihat keren? Pakaianmu terlihat bagus. Pujian Niko dan Pandu membuat senyum di wajah anak itu semakin cerah. Saat ini keduanya menatap Tiara dengan mata lembut dan berkata serempak, "Tiara, selamat ulang tahun." "Tiara, selamat ulang tahun." Kemudian Gary pun ikut bergabung dengan mengucapkan, "Nona Tiala, selamat ulang tahun." Tiara menatap orang-orang di depannya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka sebelum memberi isyarat kepada mereka untuk sarapan. Saat makan, Gary menjejali mulutnya hingga penuh dan memujinya dengan berbagai cara. "Sarapan yang dibuat oleh Nona Tiala benar-benar enak. Andai saja saya bisa memakannya sepanjang waktu." Tiara hampir meleleh karena kelucuannya. Dia menepuk punggung anak itu dengan ringan dan berkomentar dengan penuh kasih sayang, "Makan perlahan, akan ada lebih banyak besok." Gary mengangguk tetapi tidak berhenti bergerak. Setelah makan, Tiara berencana mengajak mereka jalan-jalan. Gary menggandeng Tiara sambil melompat ke girangan. Niko dan Pandu berdiri di setiap sisi untuk melindungi mereka berdua. Sepanjang jalan mereka berempat berbicara dan tertawa. Selain itu, Tiara juga sudah membuat rencana. Dia akan mengajak adiknya dan Gary untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitarnya hari ini sebelum mereka makan dan membuat kue bersama di malam hari. Jika mereka benar-benar bisa melakukan itu, dia akan sangat puas. Hanya saja rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Niko sudah mengatur ulang tahun Tiara. Sore itu dia mengajak Tiara, Pandu, dan Gary ke kapal pesiar. Ketika mereka naik ke kapal pesiar, sudah ada pramugara tampan mengenakan rompi menunggu mereka di sana. "Tuan Samuel, tolong lewat sini." Dia dengan hormat berjalan di depan sambil memimpin jalan untuk Niko dan yang lainnya. Tiara menggendong Gary dan menatap adiknya, tetapi dia tidak bertanya apa-apa dan hanya mengikuti Niko. Beberapa menit kemudian, pramugara itu membawa mereka ke pintu suite mewah sebelum menyerahkan kartu kamar kepada Niko dan berbalik untuk pergi. "Tuan Samuel, ini kartu kamarnya. Selamat bersenang-senang." Tiara memandang pramugara yang pergi itu dan akhirnya menemukan kesempatan untuk bertanya, "Niko, apa yang kita lakukan di sini?" Pandu pun menatap Niko ketika mendengar pertanyaan itu. "Kamu akan tahu nanti. Sekarang kita masuk dulu." Setelah berbicara, Niko adalah orang pertama yang membuka pintu dan setelah itu masuk ke ruangan. Ruangan itu mewah dengan pencahayaan yang sangat baik, sementara karpet lembut menghiasi lantainya. "Saya sudah menginstruksikan seseorang untuk menyimpan gaun di kamar. Kamu harus berganti pakaian terlebih dahulu, dan kita akan menghadiri perjamuan di kapal nanti," katanya kepada Tiara sambil menunjuk ke salah satu kamar tidur. Tiara melirik ke dalam kamar seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang lucu. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Ada apa?" Niko memandang dengan curiga. Tiara melambaikan tangannya tapi senyum di sudut mulutnya tidak berkurang sama sekali. "Bukan apa-apa. Saya baru ingat pertama kali saya melihatmu dan Gary.
kita berada di kapal pesiar. Ketika Niko mendengar ini, dia juga memikirkan kejadian saat itu dan tertawa. Pada saat itu Gary selalu ingin mengikuti Tiara dan tingkat kegigihannya telah mengejutkan Niko pada satu titik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sebenarnya mereka adalah ibu dan anak. Namun dia juga beruntung karena kegigihan Gary mencegahnya kehilangan Tiara. Saat dia memikirkannya, dia menatap Tiara dengan lembut. Silahkan, ganti bajumu. Tiara mengangguk. Setelah itu dia berbalik dan memasuki ruangan. Niko menunggu di ruang tamu bersama Gary dan Pandu. Dia kemudian berjalan keluar dengan gaun putih off shoulder dengan leher V dan langsung memukau orang-orang di ruang itu. Celah pada gaunnya sampai di atas lututnya dan memperlihatkan kakinya yang sempurna. Pinggangnya yang ramping membuatnya terlihat menawan dan elegan. Nona Tiara, kamu terlihat cantik. Gary adalah orang pertama yang kembali sadar sebelum dia bertepuk tangan dan berteriak dengan terkejut. Pada saat itu, Niko dan Pandu juga mendapatkan kembali ketenangan mereka. Kamu cantik sekali. Pandu juga memuji Tiara. Ketika mendengar semua pujian itu, Tiara merasa malu. Kemudian Niko berjalan mendekat sambil menggendong Gary. Wajahnya yang tampan menampakkan kelembutan yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Lihatlah. Saya tahu bahwa gaun ini akan sangat cocok untukmu. Kemudian Niko mengangkat lengannya ke arah Tiara dan memberi isyarat agar Tiara menyelipkan tangannya ke lengan Niko. Saat itulah Tiara menyadari bahwa gaun yang dia kenakan sangat cocok dengan tuxedo hitam Niko. Ketika dia memikirkan pikiran rahasia pria itu, hatinya terasa sangat bahagia. Saat mereka pergi keluar, Tiara menggandeng tangan Niko sambil menggendong Gary, sedangkan Pandu mengikuti di belakang mereka. Pria gagah dan wanita cantik dengan seorang anak yang menggemaskan, sungguh pemandangan yang memanjakan mata. Ketika mereka tiba di ruang perjamuan, pelayan yang ada di sana berinisiatif untuk menyapa Niko dan yang lainnya dengan sikap patuh. Pada saat itu, sudah ada banyak tamu yang mengenakan setelan jas dan kulit ditemani oleh para wanita cantik dan anggun di ruang perjamuan. Alunan musik biola yang menenangkan menciptakan suasana ceria. Gary melihat ke kiri dan ke kanan dalam gendongan Niko, sementara Pandu juga melihat ke sekeliling. Niko bersandar di telinga Tiara dan menjelaskan dengan suara hangat. Perjamuan ini diselenggarakan oleh perusahaan kapal pesiar dan hanya tamu-tamu naratama yang berhak masuk. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi para tamu yang sudah mapan untuk menjalin hubungan yang dianggap sebagai aktivitas tetap dari kapal pesiar ini. Setelah Tiara mendengarkan penjelasannya, Tiara melihat dengan penuh rasa ingin tahu ke arah para tamu di sekelilingnya dan mendapati bahwa mereka semua berasal dari seluruh dunia. Pesta itu adalah pesta yang megah dengan suasana yang luar biasa di mana orang-orang ini tampak seperti mereka dapat berbincang-bincang dengan rekan-rekan mereka. Saat itu seorang pelayan datang dan karena Tiara sedikit haus, dia mengambil segelas jus darinya dan meneguk jus itu. Niko melihat penampilan Tiara yang damai saat sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang indah. Dia menoleh dan berkata kepada Pandu, "Kamu mungkin akan mendapatkan hasil yang tidak terduga saat kamu berjalan-jalan." Pandu juga memiliki niat seperti itu karena dia ingin mengembangkan perusahaan. Koneksi sangatlah penting.
Ketika Tiara melihat hal ini, dia tidak ikut campur melainkan melihat Niko dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apa kamu ingin menjalin koneksi?" "Tugas saya hari ini adalah menemanimu," jawabnya dengan lembut dengan nada penuh kelembutan. Mata mereka bertemu dan mereka berbagi momen yang manis. Namun suasana yang begitu indah dirusak oleh Gary yang tidak mengerti tatapan mereka yang penuh arti. "Caya ingin menemani Nona Tiara juga." Dia mengangkat tangan mungilnya dan menatap Tiara dengan sukacita. Ketidakberdayaan menari-nari di mata Niko. Jika dia tahu sebelumnya bahwa hal ini akan terjadi, dia akan meminta Pandu untuk membawa anak itu pergi. Tiara melihat ekspresi Niko yang tertekan dan tertawa. "Baiklah, Gary, saya sangat senang kamu juga menemani saya." Setelah mengobrol dan tertawa sejenak, mereka menemukan tempat dengan pemandangan yang bagus di mana angin laut berhembus ke pagar. Pada saat itu, seorang pria keturunan asing menghampiri mereka. Dia adalah seorang pria yang tampaknya tertarik pada Tiara saat dia bertanya kepadanya sambil membawa segelas anggur. "Hei cantik, saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk mengundang Anda untuk minum segelas anggur?" Tiara tertegun sejenak karena dia tidak menyangka ada orang yang mau mengajaknya bicara. Saat dia hendak menolak, dia melihat Gary telah mengulurkan tangannya dari pelukan Niko dan berteriak, "Mama, peluk Caya." Tiara sangat terkejut, pria itu juga sedikit tertegun. Setelah itu dia menatap Gary dan Niko yang berdiri di samping wanita sebelum tersenyum penuh pengertian. "Maaf, telah mengganggu Anda." Pria itu meminta maaf, kemudian dia berbalik dan pergi tanpa mengganggunya lagi. Saat itu Tiara juga sudah pulih dari keterkejutannya. Dia memeluk Gary dan bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba berkata seperti itu?" "Papa yang mengajari Caya untuk mengatakan itu." Dia langsung mengkhianati ayahnya. Tiara tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Niko yang berdiri di sampingnya. Niko memperhatikan tatapannya dan ekspresinya tampak santai.